memang kebanyakan bisa dibilang punya pola yang cukup mirip antar tahunnya. Jadi makanya di tutor kali ini itu kita bakal ngerjain SPTPA yang tahun 2025. Mungkin ada beberapa teman-teman yang juga udah ngerjakan, tapi di sini aku mau ngebahas ulang aja masing-masing soal, dan mungkin ada beberapa disclaimer dulu yang mau aku sampaikan sebelum kita mulai. Yang pertama, aku udah lama nggak ngerjain PTPA, jadi tolong kalau misalkan kalian ngerasa ada cara pengerjaanku yang salah, atau mungkin ada sesuatu yang lebih gampang bisa dilakuin, langsung open mic sama ngomong aja. Jadi kita anggap tutor ini jadi sesi diskusi aja. Kemudian yang kedua, soal PTPAS besok, walaupun kembali lagi tak bilang ada semacam pattern kalau misalkan memang kadang beberapa soal itu keluar lagi di tahun-tahun selanjutnya, itu belum tentu plek ketiplek sama. Jadi aku harap teman-teman tetap belajar materi-materi di luar yang dibahas di dalam soal ini. Dan yang terakhir, materi PTPA yang aku pakai untuk menjawab soal ini, itu berdasarkan PPT-nya Pak Arseto sama Bu Deki. Karena pada waktu itu aku juga kelas A, jadi makanya aku ya mendasarkannya dengan PPT yang aku pakai pada tahun aku belajar PTPA. Untuk yang nggak diajar beliau, bisa cek di link ini. Nanti ini bakal tak PDF-in terus tak kirim ke Arkesma juga supaya kalian bisa mengakses. Karena di sini bakal tak tambahin beberapa file seperti PPT yang dikasih Pak Arseto di kelas, atau mungkin semacam kayak Permen PU 3 2013 yang aku temuin dan regulasi-regulasi lain yang bisa kalian jadiin bahan bacaan sebelum ujian besok. Nah, untuk soalnya dari SPTPA 2025 sendiri itu ada 6 dengan breakdown sebagai berikut. Yang pertama, dia membahas terkait peletakan dan penimbunan dan penutupan sampah di TPA. Itu ada di week 4. Kemudian yang kedua, analisis karakteristik lindi dan tahapan degradasi sampah. Ini di week 9 atau 11. Sama ada beberapa yang bersumber dari buku, itu bisa dicek juga. Kemudian untuk perhitungan debit lindi di yang ketiga ini, itu di week 9. Tapi ternyata untuk soalnya itu, untuk pattern ngerjainnya itu juga ada di PPT week 4. Itu nanti kalian bisa cek karena posisinya sebetulnya untuk perhitungan berat sampah dan juga untuk lindi yang tidak menggunakan evapotranspirasi itu ada contohnya di sana juga. Terus desain IPL di yang nomor 4 itu di week 11. Yang kelima, menggambar potongan timbunan, denah pipa lindi, denah pipa gas, dan detail pipa lindi. Itu ada di weeknya masing-masing sesuai penjelasan di sini. Ada di week 4 dan 9 sama week 6 sampai 7. Dan yang terakhir untuk rehabilitasi dan indeks risiko TPA yang sudah lama beroperasi, ini week paling terakhir. Jadi itu materi paling terakhir yang sebelum EAS. Nah, sebelum mulai membahas, kira-kira kalau kalian ada kisi-kisi dari dosen, kayak pemasing-masing soalnya itu nanti bakal membahas tentang bab bagian apa, atau ada latihan soal yang mau dibahas, atau konsep yang masih dibunyungin, itu bisa disampaikan setelah penjelasanku jawab soal-soal ini lewat sheets Q&A di Drive. Itu nanti juga di Drive yang sama ini, itu bakal ada sheets Q&A, kalian bisa nanya-nanya di sana. Nanti bakal tak jawab sebisa mungkin sebelum kalian ujian besok jam 1 siang. Kira-kira ada yang mau disampaikan dulu sebelum aku mulai masuk ke soalnya? Atau udah clear semua? Kalau clear mungkin bisa reaction-reaction atau bilang lanjut di chat. Gas. Oke. Oke, siap. Oke, kalau gitu aku langsung mulai aja ke soal yang pertama. Di sini disampaikan soalnya itu jelaskan mekanisme operasional peletakan sampah untuk penimbunan sampah di TPA dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan mekanisme operasional yang dipilih. Nah, sini kebetulan untuk yang soal ini sendiri sebetulnya ada dua kata kunci yang bisa dijadiin apa ya, pedoman lah buat jawab. Yang pertama itu menentukan mekanisme yang dipilih, itu yang pertama. Sama yang kedua operasional peletakan sampah. Nah, sebetulnya eh, untuk yang ini aku saranin kalian kalau misalkan menemukan soal ini lagi dengan kata-kata yang plek-ketiplek sama di hari H, itu bisa dipastiin ke dosen. Karena sebetulnya ketika tak lihat di PPT, kalau mekanisme operasional peletakan sampah itu ada mekanisme yang operasional hari ke hari.
Sedangkan kalau misalkan menentukan mekanisme operasional yang dipilih, itu bahasanya lebih ke arah jenis metode pengurukan sampah. Makanya di sini aku ngebahas dua-duanya. Yang pertama, untuk mekanisme operasional peletakan sampah itu bisa dilihat sebagai berikut. Di mana kalau misalkan yang ditanya atau yang diinginkan soalnya itu terkait penyiapan peletakan sampah dari hari ke hari begitu ya guys. Itu berarti diawali dulu dengan menentukan luas sel sampahnya, kemudian menggunakan patok sebagai penanda sel aktif, truk sampahnya diarahkan ke sel aktif ini, kemudian dibongkar. Setelah dibongkar baru disebar dan diratakan dengan alat yang sesuai, yaitu ekskavator. Lalu setelah mencapai tinggi sel yang ditentukan, sampah dipadatkan dengan bulldozer dan kompaktor juga. Lalu kalau selnya sudah penuh, itu berlanjut ke titik letak sel aktif selanjutnya. Begitu. Bisa dilihat di gambar ini, dia mulai dari pasang patok, kemudian dituang, kemudian setelah sudah full ada penutupan sel sampah, kemudian lanjut ke sel berikutnya. Jadi kelihatan di sini kan dia arahnya melintang ke arah sini, kemudian lanjut ke sisi kirinya. Begitu. Nah, kalau misalkan memang yang diminta itu adalah mekanisme hari per hari, maksudnya operasional eh, keseharian dari TPA begitu, maka jawaban yang cocok sebetulnya ini. Dengan eh, untuk mekanisme pemilihan mekanisme operasionalnya itu cuma dua, kondisi topografi sama kedalaman muka air tanah. Tapi ada kemungkinan juga yang diminta sama soalnya itu terkait metode pengurukan. Di mana di sini kita semua udah tahu kalau metode pengurukan itu ada tiga sesuai dengan PPT di sini. Ada metode trench, metode area, sama metode canyon. Perbedaannya, untuk tren sama area ini itu sama-sama di area yang pada dasarnya memiliki bentang alam yang cukup datar. Tapi perbedaannya ada di permukaan air tanah. Kalau yang area permukaan air tanahnya dangkal, sedangkan yang trench ini cukup dalam. Sedangkan kalau yang canyon itu spesifik atau khusus. Kenapa? Karena dia memanfaatkan adanya bentang alam tertentu di lokasi zona uruk TPA nanti sebagai fondasi untuk penimbunan sampahnya. Jadi di sini kalau kalian lihat di gambar ini, saya aku zoom dikit, itu kelihatan ada menggunakan bentuk cekungan atau bisa dibilang dia semacam menyandarkan begitu ya sampahnya itu ke tebing ini gitu. Nah, kalau misalkan ternyata ini yang dipersoalkan, berarti kalian bisa menjawab untuk faktor pemilihannya itu ada empat ini semua. Kondisi topografi wilayahnya, bentang alam wilayah sekitar zona uruk, kedalaman permukaan air tanah, serta ketersediaan tanah penutup. Nah, karena bahasa soalnya ini sendiri cukup ambigu, maka dari itu aku menyarankan kalian kalau misalkan ketemu soal ini benar-benar plek lagi, coba ditanya ke dosennya nanti yang jaga. Apakah memang mereka mintanya itu dijelaskan mekanisme pelaksanaan operasional peletakan sampah di kesehariannya TPA, di mana jawabannya ini, atau terkait metode pengurukannya, di mana jawabannya seperti ini. Itu. Jadi bisa coba dipastikan begitu ke dosennya ketika ujian besok nanti. Kalau untuk penutupan sampah, mekanismenya seperti yang ada tertera di PPT sini, di mana ada tanda penutup harian, antara, dan juga akhir. Jadi pada dasarnya, ketika satu sel itu belum penuh, sampah yang sudah terletak di lokasi sel itu masih harus ditutup tanah harian dulu dengan bentuknya seperti yang terlihat di sini. Dia ada sel sampahnya, kemudian ini ada lapisan tanah penutup harian kurang lebih 15 cm yang dipadatkan. Ini untuk antara liftnya. Jadi ketika satu lift sudah selesai, itu ada lift lapisan tanah penutup antara yang lebih tebal lagi begitu. Kemudian yang terakhir adalah untuk sistem penutup sampah yang paling atas atau tanah penutup. Ketika semua liftnya sudah selesai, dan itu yang jadi sisi paling atas dari lift paling terakhir yang kalian rencanakan, ada yang jenisnya dalam bentuk sanitary landfill atau controlled landfill. Ini bisa dicek sendiri perbedaannya apa, tapi yang jelas kalau yang sanitary itu ada pencegah air eksternalnya yang lebih kompleks. Dia ada under drainnya pakai geomembran,
Sedangkan kalau yang ini mereka cuma pakai lempung saja. Itu perbedaannya. Kira-kira kalau dari soal yang pertama, apakah ada yang dibingungkan? Yang jelas jawabanku bisa dibilang mecah ini guys. Tergantung balik lagi dosennya sebenarnya maunya apa. Kalau ngelihat dari kakak-kakak kalian yang velas, kebanyakan jawabnya yang ini. Jadi mereka menganggap yang dimaksud itu karena ada kata kunci pemilihan tadi. Jadi mereka milih tiga ini. Karena ini sebenarnya nggak perlu pemilihan guys. Ini kalau yang metode keseharian ini cuma satu prosedur aja. Nggak berbeda kayak gini. Sedangkan kan tadi di soal ada kata kunci ini menentukan mekanisme operasional yang dipilih gitu. Makanya akhirnya mereka lebih cenderung untuk menjawab yang metode pengurukan yang trans versus area versus canyon gitu. Itu sih. Gimana? Apakah ada yang dibingungkan atau mau lanjut? Oke, ada yang sudah ngechat lanjut satu, berarti aku izin lanjut ke yang soal nomor dua. Nah, soal nomor dua ini itu membahas terkait perbedaan usia landfill. Ada lindi muda, medium, dan tua. Dan apa parameter utama yang harus diperhatikan untuk membedakannya. Kemudian bagaimana karakteristik lindi ini berkaitan dengan tahapan degradasi sampah. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan bagaimana perbedaan konsentrasi dari masing-masing unsur yang terdapat dalam lindi jika dibandingkan terhadap landfill yang baru kurang dari 2 tahun atau yang lama lebih dari 10 tahun. Nah, kalau kalian lihat, sebetulnya yang terlihat ada jelas polanya itu ada di tiga atas ini. Di mana kelihatan kalau landfill baru itu dia untuk BOD, COD, dan TOC itu jauh lebih tinggi ketimbang landfill lama. Sedangkan kalau yang lain, ketika kalian lihat, itu pasti yang lama ini itu masih masuk range di sini. Ini 100 sampai 400, ini 200 sampai 2000, 80 sampai 120, 10 sampai 800, dan seterusnya. Dan satu lagi yang paling beda itu adalah pH. Di sini dia 4,5 sampai 7,5 dengan tipikal 6. Di sini dia 6,6 sampai 7,5. Jadi bisa dibilang kalau yang paling jelas polanya ada perbedaan antara lindi yang usianya muda, medium, dan tua itu ada di dua hal tadi. Pertama, material organik. Jadi lindi tua akan lebih sedikit karena muatan organiknya sudah lebih terdegradasi. Dan yang kedua adalah pH. Lindi muda itu cenderung pH asam karena adanya proses asidogenesis, di mana di sini itu terjadi akumulasi dari asam-asam volatil. Tapi seiring waktu, asam-asam ini juga bakal terdegradasi dan makin stabil, sehingga pH-nya makin naik ke arah netral bahkan basa. Nah, selain dua di atas ini, ada juga satu parameter yang signifikan dipengaruhi usia, yakni komposisi nitrogen. Nah, kalau di sini kita lihat komposisi nitrogen itu ada tiga, nitrogen organik, nitrogen amonia, dan nitrat. Nah, perbedaannya sendiri itu ada di posisi di mana keadaan TPA itu anaerobik sehingga ada transformasi antara nitrogen organik berubah menjadi amonia. Tapi yang harus dicatat, nilai nitrit dan nitrat itu tetap rendah. Kenapa? Karena ada denitrifikasi secara terus-menerus sehingga nitrit dan nitratnya itu selalu lepas jadi gas N2. Maka dari itu, dapat disimpulkan untuk beberapa parameter yang tadi aku sebutkan, ada beberapa yang polanya itu kentara banget begitu ya. Perbedaannya antara muda, medium, dan tua. Di mana untuk BOD5 itu pasti muda lebih besar dari medium, medium lebih besar dari tua, sama juga dengan COD. Sedangkan untuk pH, usia mudanya itu cenderung lebih asam, ketika usia medium pH-nya semakin naik dan tua sudah netral bahkan memasuki tahap basa. Dengan angka rentangnya bisa dilihat di sini. Kemudian untuk komposisi nitrogen yang terakhir, untuk nitrogen organik ini tidak termasuk amonia ya.
itu dia jelas mudanya akan selalu lebih banyak ketimbang yang tua. Karena semakin tua, mereka dari nitrogen organik ini itu berubah jadi amonia. Sedangkan amonianya itu berbanding terbalik, di mana yang umur tua akan lebih tinggi ketimbang yang umur muda. Dan akhirnya nilai TKN atau total kadar nitrogen itu tidak konsisten atau tidak memiliki pola. Karena ada perbandingan terbalik dari kedua ini. Untuk masalah mengkonekkan antara kondisi lindi ini dengan apa yang terjadi pada degradasi gas, itu bisa dilihat di pembahasannya Mas Vero waktu aku EAS juga. Itu bisa dilihat kalau tahap dekomposisi sampah di TPA, ada hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Nah, ini semua itu memiliki efek kepada apa yang sebetulnya terdapat pada lindi yang dihasilkan. Dimana kalau misalkan pada umur yang muda, karena ada hidrolisis, maka terbentuk asam volatil dan alkohol, semuanya asam, makanya pH-nya jadi tinggi, dan organik kompleksnya itu masih dihidrolisis jadi monomer yang lebih sederhana. Jadi belum pada bentuk organik yang paling sederhana. Dari kompleks masih sederhana dan belum terurai secara keseluruhan. Makanya organiknya masih tinggi. Dari sini baru ada asidogenesis, di mana produk-produk tadi diubah menjadi asam organik. Dengan kata kunci di sini ada organik, berarti tentu di sini pun juga masih ada organik yang tinggi. Dan asam volatilnya terakumulasi. Berarti nilai pH-nya juga makin lama makin asam di yang sini. Ketika asetogenesis, akhirnya nilai-nilai asam ini pun berkurang, di mana asam organiknya berubah jadi asetat, sesuatu yang asam lebih lemah, dan juga asam volatilnya itu mulai berkurang. Makanya pH naik. Dan akhirnya yang terakhir ketika metanogenesis, pH-nya jadi netral karena asam volatil menurun, dan juga BOD-COD-nya menurun karena sudah cukup lama bakteri itu mengkonsumsi material-material organik yang ada di dalam sampah. Sehingga akhirnya BOD-COD-nya jadi makin turun drastis. Maka dari itu bisa dilihat perbandingannya cukup jauh ya. Di sini bisa sampai puluhan ribu, sedangkan di sini pun tidak sampai di atas 500 begitu. Jadi makanya terlihat bahwa memang apa yang berada dalam lindi itu sangat dipengaruhi dengan apa yang terjadi dari degradasi gas sampah. Ini mungkin bisa jadi eh, format jawaban yang kalian bisa coba pakai ya gitu. Jadi sampah baru itu dia highly biodegradable. Lindi yang dihasilkan punya rasio BOD. Mas Andra, maaf kayaknya suaranya hilang deh. Halo, halo. Nah, udah aman, Sudah Mas. terdengar, Mas. Halo, suaranya udah balik kah? Sudah aman, Mas. Oke. Ya. Info tadi suaranya hilang dari bahas yang mana? Bawahnya lagi, Mas. Oke. Yang ini ya. Sih. Iya, tadi yang ini udah sih yang sampai bahas metanogenesis. Oke. Nah, yang Yang ini. ah, Iya, jadi eh, kalau misalkan kalian mau ngejawab yang soal tadi buat yang 2B itu bisa banget pakai yang format kayak gini. Jadi bisa dibilang sampah barunya itu dia highly biodegradable. Lindi yang dihasilkan itu masih punya rasio BOD per COD yang tinggi, berarti bisa dibilang organiknya sendiri masih tinggi karena belum ada proses degradasi dari hidrolisis dan asidogenesis. Setelah sampahnya mencapai fase transisi, dia bisa dibilang umur medium ya. Itu bakterinya sudah mulai mendegradasi material organik yang mudah dicerna. Dan ujung dari fase ini itu menghasilkan metan. Berarti bisa dibilang ini termasuk dari
asidogenesis dan semuanya itu sampai ke metanogenesis itu di fase transisi. Nah, setelah fase transisinya sudah selesai, kan umur sampahnya udah makin lama makin tua ya, sehingga akhirnya yang tersisa itu hanya senyawa kompleks yang sulit buat diuraikan. Karakteristik lindinya pun juga jadi lebih stabil karena yang bikin dia kurang stabil seperti kayak terlalu asam itu juga sudah berkurang, asiditasnya berkurang makin ke netral. Kemudian organiknya juga berkurang karena sudah terdegradasi banyak sama bakteri. Itu. Untuk yang nomor dua, jawabannya sih cukup sampai di situ saja. Kira-kira apakah ada yang mau didiskusikan? Oke, silakan Raka. Raise hand tadi. Jadi nggak. Maksudku aman, Mas. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya kah buat yang nomor dua ini? Masih cukup ini sih, apa namanya? eh bisa bisa kayaknya termasuk yang cukup mudah buat dimengerti juga karena memang ya udah patternnya jelas gitu. Ketika awal sampahnya datang, organiknya masih banyak, kemudian degradasi sampah, degradasi sampah yang terjadi, gimana sih bahasanya? Iya, tahapan degradasi sampah yang terjadi itu awalnya diawali dengan pembentukan asam dulu, karena ada asidogenesis sama asetogenesis juga. Makanya pH-nya dia asam. Tapi dengan pH asam ini itu juga jadi tempat yang bisa dibilang memungkinkan untuk bakteri itu makan organik dalam jumlah yang banyak gitu. Sehingga akhirnya ketika organiknya berkurang, selama kondisinya pH-nya asam, kemudian ketika asidogenesis berubah jadi asetogenesis, kalian tahu sendiri juga pasti asam asetat itu merupakan asam lemah. Jadi makanya dari yang asamnya kuat, makin lama makin naik ke asam lemah, kemudian naik lagi ke netral sampai ke basa. Di akhirnya itu posisi di metanogenesis. Itu sih. Aman, bungkus, lanjut. Y, Lanjut, Mas. oke. Nah, soal nomor tiga, ini aku izin buat tidak membahasnya dulu di tutor ini. Maksudnya di dalam Zoom. Kenapa? Karena aku pribadi sebenarnya belum nemu-nemu cara ngejawabnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau diskusi juga, mungkin bisa nanti pas setelah selesai kita ngebahas semua soalnya. Karena kalau teman-teman lihat soalnya ini cukup unik. Soalnya pasti EAS kan apalagi close book gitu ya. Ketika soalnya muncul tentang lindi, harusnya tuh sebenarnya pasti kita nggak mungkin disuruh memperhitungkan potensial evapotranspiration. Pokoknya UPET sama PET pasti enggak kan. Karena kita pasti nggak ada tabel yang jelas gitu loh guys terkait yang masalah indeks panas dan sebagainya itu kan pasti kita nggak bawa gitu. Dan ternyata benar di sini juga kebutuhan air buat gas sama penguapan tuh diabaikan. Jadi cuma kadar air sampah, laju infiltrasi, sama intensitas curah hujan. Tapi untuk materi yang sampai sekarang masih sempat aku coba review-review ulang, itu nggak ada perhitungan yang khusus ke arah sini gitu. Tapi aku tadi udah coba nanya ke kating-kating kalian yang velas. Sebetulnya udah ada yang ngasih jawaban sih, tapi mau coba tak review ulang lagi. Kalau misalnya ternyata itu cukup make sense, tak masukin ke pembahasannya kalian gitu. Jadi nanti ini pembahasannya bakal beda dokumen sama Word, sama PDF yang ini, gitu, guys. Khusus yang buat soal nomor 3. Jadi dengan fakta seperti itu, aku izin buat lanjut ke yang nomor 4 aja. Kalau yang nomor 4 ini, itu karakteristik lindi. Di sini bisa dilihat konsentrasi lindinya berapa, kemudian ada baku mutu lindi. Yang ingin ditanyakan sama soal, buatlah diagram alir unit proses pengolahan lindi agar efluent yang dihasilkan memenuhi baku mutu, dan jelaskan mengapa saudara memilih unit proses sebagaimana dalam diagram alir. Lengkap dengan perhitungan. Nah, kalau meninjau karakteristik lindinya, terlihat bahwa yang perlu persentase removal paling tinggi adalah itu bisa kalian pakai rumus ini dulu. Kondisi dikurangi target dibagi kondisi dikali 100 supaya kalian tahu target persentase removal yang kalian incar itu berapa sih. Itu di sini bisa dilihat. BOD 5-nya kondisi awalnya 2500, target 150. Berarti kalau dengan rumus ini dapat removal minimal yang harus kalian capai itu 94% dan seterusnya. Nah, ini aku coba ngambil dari tutor Mas Vero pas aku EAS.
Kelihatan di sini kalau misalkan menurut lampiran 3 Permen PU nomor 3 tahun 2013 itu ada 5 alternatif. Di mana alternatif satu dan alternatif 2 ini itu yang simple atau sederhana. Dan posisinya dia cocok buat kualitas lindi yang tidak terlalu buruk. Meningkat lagi ke yang alternatif 3 dan alternatif 4 itu buat yang kualitas lebih buruk dari yang sebelumnya. Tapi untuk nilai operational and maintenance-nya, untuk dari segi finansialnya itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu rumit. Kemudian yang terakhir, untuk yang lindinya itu kondisinya sangat buruk dan dia memang membutuhkan tenaga yang paling besar dari segi dari segi operasional dan maintenance juga. Itu untuk yang alternatif 5. Nah, kalau kita lihat dari sini, bisa terlihat bahwa sebetulnya yang ditarget itu adalah untuk penyisihan BOD 5 dan COD. Karena kalian perlu penyisihan bahkan sampai di atas 90% gitu. Sedangkan untuk TSS dan total nitrogennya itu cukup di angka yang medium, di mana di sini 75% sampai 40%. Nah, kalau dilihat seperti ini, maka sebetulnya kita dapat mengeliminasi dulu alternatif 5. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini urutannya, dia ada coaflow ditambah satu sedimentasi. Ini berarti fisik kimiawi ya, untuk menghilangkan yang padatan. Kemudian ada aerator lagun dan sedimentasi dua juga. Nah, di sini bisa dilihat kalau dengan adanya dua kali sedimentasi, apalagi di sini ada coaflow, harusnya secara hitung-hitungan dia itu pasti memiliki sedimentasi dia itu bisa memiliki removal TSS yang angka yang sangat tinggi, bahkan melebihi 75% gitu. Jadi makanya ini bisa kita eliminasi karena posisinya yang kita lebih fokuskan di sini adalah pengolahan biologis. Kalau misalkan ternyata TSS-nya juga tinggi, baru mungkin kita bisa mengkonsiderasikan ini. Kebetulan ternyata removal-nya sendiri tidak terlalu besar yang kita target, ya. Ini cuma sekitar 75%. Kemudian yang kedua tentu dari kondisi keperluan OM-nya yang lebih mahal dengan alternatif ini. Itu untuk clue yang pertama. Clue yang kedua itu kalian perlu cek BOD COD rasionya. Di sini kondisinya 2.500 per 5.500 atau 0,45. Nah, coba kalian cek kategori rasio BOD per COD untuk pengolahan biologis di Gemini. Itu bisa dilihat kalau misalkan ketika lebih dari 0,5 itu dia sangat efektif dan cocok diolah secara biologis. Ketika 0,3 sampai 0,5 dapat diolah secara biologis tapi efisiensinya sedang. Dan ketika kurang dari 0,3 tidak cocok diolah secara biologis karena ada kandungan anorganik yang tinggi. Diperlukan pengolahan kimia atau fisika terlebih dahulu. Nah, karena di sini termasuk tengah-tengah, 0,45 ini kan di antara nih 0,3 sampai 0,5. Jadi, kalau menurut pandanganku, kalian bisa jawabnya seperti ini. Karena dia itu pasti sudah tidak mungkin alternatif satu dan 2 juga. Walaupun aku nggak bahas ya. Kenapa? Karena posisinya juga kalian perlu removal yang tinggi banget guys di sini buat BOD 5 sama COD. Maka tidak cocok kalau misalkan pakai yang sederhana ini saja. Karena 5 juga terlalu tinggi, maka kalian pilihannya antara alternatif 3 atau alternatif 4. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi dari si air limbahnya. Karena kalau misalkan dia terlalu banyak anorganiknya, kan tentu tidak cocok kalau misalkan di awal itu langsung di tackle begitu dengan ABR. Karena ini pengolahan biologis. Kalau misalkan begitu, kalian bisa menambahkan adanya pretreatment yang menyasar terhadap COD-nya yang tinggi. Di sini kan 5.500 nih. Nah, pretreatment yang menyasar terhadap COD itu bisa dengan oksidasi kimiawi atau preaerasi. Ini sebetulnya ada di PPT juga buat yang IPL. Nanti mungkin aku coba nge-share screen selain yang ini tadi untuk yang PPT yang itu supaya kalian paham juga yang mana yang sebetulnya cocok buat COD yang tinggi gitu. Kalau misalkan ternyata kandungan COD-nya ini memang banyak anorganik, bukan bahan organik kimia, kalian bisa pakai alternatif 4. Tapi kalau ternyata COD-nya itu bahan organik kimianya yang banyak, di mana masih bisa didegradasi oleh bakteri, bisa pakai alternatif 3. Dengan diagram alirnya per masing-masing sebagai berikut. Saluran lindi, bagi ekualisasi ini wajib ya, karena posisinya supaya bebannya itu bisa rata. Kemudian lanjut ke ABR,
aerator lagun, dan pemisah padatan. Pemisah padatannya ini bisa dengan grid chamber atau filter. Itu untuk yang alternatif tiga, di mana kondisinya berarti COD-nya itu masih lebih banyak organik kimia dibandingkan organik. Sehingga dia bisa langsung ditatar sama sesuatu yang unit biologis. Sedangkan untuk yang satunya harus ada unit kimiawinya dulu. Pretreatment yang menyasar kandungan anorganik seperti preaerasi atau oksidasi kimiawi. Kemudian dilanjut ke sistem coagulum dan yang terakhir dengan kolam anaerobik atau APR. Gitu. Jadi untuk ini jawabannya juga agak open-ended sesuai dengan apa yang sebetulnya ada di dalam kandungan COD-nya sendiri. Tapi memang sudah bisa dikerucutkan dari lima alternatif ini harusnya yang paling cocok adalah antara tiga atau empat. Oke, apakah ada yang dibingungkan dari yang nomor empat? Atau lanjut? Halo, halo. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk yang nomor lima, ini sesuai dengan kalau aku bisa bilang sesuai dengan khatamnya kalian masing-masing, karena posisinya ini benar-benar cuma nanya gimana kalian ngegambar potongan penimbunan sampah, DNA pipa lindi, DNA pipa gas, serta detail pipa lindi. Menurutku itu kalian bisa kembali lagi menyesuaikan dengan tubes kalian masing-masing, tapi yang jelas memang ada polanya yang sudah bisa dibilang jawaban yang tepat gitu. Kalau untuk potongan penimbunan sampah, di sini aku nambahin sedikit detail ya. Kalau misalkan kalian memang mau gambarnya itu ada detail ukuran-ukurannya, jangan lupa kalau kemiringan talutnya itu maksimal adalah 1:3. Jadi bisa dibilang antara tinggi dari masing-masing liftnya kalian nanti, yang akan kalian gambar, sama panjang lari miring-miringnya itu nggak boleh kurang dari 1:3. Jadi misal, tinggi petutupan atau liftnya itu 1 meter. Panjang lari ke sampingnya harus 3 atau lebih dari 3 meter. Supaya tidak terlalu curam. Ini merupakan penggambarannya di sini. Jadi kalau tingginya per ini 1 meter, kesananya harus lebih dari atau sama dengan 3 meter. Ini ada beberapa gambar yang aku ambil dari PPT Week 4-nya Pak Arseto Budeki. Ini contoh buat yang canyon. Jadi bisa dilihat karena dia memang ada tebing atau kemiringan yang cukup curam di sini. Maka dari itu plannernya di sini adalah dia memanfaatkan itu sebagai sandaran untuk sampahnya. Makanya bentuknya seperti undakan tapi ada kemiringan. Ini untuk yang canyon, sedangkan yang satu lagi untuk yang area. Bisa dilihat di sini bentuknya. Jangan lupa kalau misalkan mau supaya lebih presisi, ada ini juga ya, apa namanya, ada tanggul-tanggul dan juga ada drainase di sini. Jadi jangan cuma ngegambar ada cekungan, habis itu ada undakan begini, tapi di sini juga harus ada tanggul penahan sampah, kemudian ada drainase, baru ada jalan akses. Tuh. Nah, yang aku maksud tadi 1:3 itu di sini, guys. Jadi kemiringan ini, kalau aku tarik garis, tinggi lift ini ke sini, itu ketika ini satu, ini harus lebih dari sama dengan 3. Jadi jangan bikinnya gini. Ketika ini 2 misalnya. Berarti kalau 1:, ini kan ini minimal 6 kan. Tapi kan di sini bikinnya 4. Nah itu salah. Terlalu miring dan terlalu bahaya buat akses kendaraan ketika nanti menimbun. Itu yang aku maksud dengan si apa namanya talut tadi. Kemudian yang selanjutnya buat untuk Denau Pipa Lindi, balik lagi sesuai dengan PPT, ada banyak layoutnya ya. Yang pertama ada tulang ikan seperti ini, ada yang dia membagi jadi 2 sisi. Kalau tulang ikan ini kan keluarnya satu, ini kayak tulang ikan tapi dia ada 2 keluaran. Kemudian ada yang sisir, keluarnya semua ke samping zona uruk. Kemudian ada yang layout 4 ini membaginya ke beberapa zona dengan arah keluarannya masing-masing.
Kalau untuk dana pipa gas, ada yang seperti ini. Nah, ini kalian bebas ya. Yang jelas lingkaran-lingkaran ini itu jangan disalahartikan sebagai pipa. Dia adalah radius of influence. Maka aku sarankan ketika kalian gambar bisa dibedakan entah pakai pulpen beda warna atau pakai garis putus-putus. Jadi jangan dibikin lingkarannya itu ada kesamaan gitu loh dengan titik-titik yang sebagai titik keluarannya gas sama pipa, pipa penyalur gas di sini. Karena pada dasarnya gasnya cuma lurus-lurus seperti gambar di sini. Jadi di sini ada gas well-nya, gas extraction well-nya. Dia mengambil gasnya keluar jadi kayak sumur gitu. Kemudian disambungkan ke pipa-pipa penyalur. Baru nanti diarahkan ke blower. Blower ini posisinya berfungsi ke dua arah. Selain menarik gas juga, dia juga mengarahkan ke collection downstreamnya. Di mana di sini ada pembersih gas sebelum akhirnya dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir untuk detail pipa lindi sebagai berikut. Ini aku sarankan kalian cari informasi lebih lanjut lagi untuk detail pipa lindi ini. Karena posisinya gambarnya di PPT itu cuma ada satu ini doang. Dan kayaknya gambar-gambar yang lain itu cuma potongan melintangnya. Jadi kayak lapisan-lapisannya dan sebagainya, bukan pipanya seperti apa. Jadi bisa coba dicari-cari informasi lebih dalam buat yang ini lagi. Tapi kalau misalkan ternyata pas hari H, kalian tanya maksudnya di pipa paling itu gimana? Apakah itu yang potongan? Ya digambarkan sesuai yang potongan aja. Gitu. Oke. Ini sudah yang nomor 5. Apakah ada pertanyaan tambahan? Atau cukup? Gimana guys? Sementara aman. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, untuk soal nomor 6 ini, itu pada dasarnya dia menanyakan terkait indeks resiko dari TPA. Nah, posisinya kalian sudah dikasih data hasil penilaian untuk yang karakteristik lokasi sama sampah. Itu ada 405 sama 145. Yang kalian di sini disuruh hitung sama soalnya itu karakteristik buat lindinya. Di mana di sini dikasih tahu konsentrasi BOD-nya segini, COD-nya segini, TDS-nya segini. Nah, perlu kalian ingat di PPTW 13 itu, di mana IRBA itu dilakukan untuk menilai apakah TPA-nya itu perlu diteruskan atau ditutup. Di mana ada tiga rentang penilaian. Kurang dari 300, 300 sampai 600, atau 601 sampai 1000. Nah, cara penghitungannya itu pada dasarnya adalah cek dulu konsentrasi yang kalian sudah punya di kondisi soal ini, kemudian tentukan lokasinya di mana di indeks sensitivitas. Baru dikalikan dengan bobot, kemudian per masing-masingnya dijumlahkan sehingga dapat nilai penilaian karakteristik untuk yang kondisi lindi. Nah, yang perlu tak garis bawahi di sini adalah kalau misalkan nanti nilainya itu di tengah-tengah. Jadi misal 1100 atau berapa gitu. Itu kalian harus ingat kondisi interpolasi, di mana bisa menggunakan rumus seperti ini. Kebetulan di soal ini itu nggak perlu, karena BOD sama COD-nya itu jauh di atas apa yang jadi ambang batas. Di mana di sini lebih dari 100, lebih dari 500 kan. Angka di sini BOD-nya lebih dari BOD-nya 500, COD-nya 1050, berarti sudah pasti indeksnya 1. Kemudian untuk yang TDS itu pas di 2100 atau 0,25 sehingga akhirnya perhitungannya cukup mudah. Tinggal 36 kali 1 tambah 19 kali 1 tambah 13 kali 0,25. Ketemu 58,25 untuk penilaian karakteristik lindinya. Kemudian untuk IRBA TPA-nya tinggal dijumlah semuanya. 405, 145, 58,25. Ketemunya 608,25. Karena di atas 600, maka harus ditutup. Karena evaluasi bayinya sangat tinggi. Harus segera ditutup kan ini. Tapi posisinya
Kalau misalkan memang masih diperlukan TPA ini karena belum ada alternatif pemrosesan air sampah lainnya seperti belum ada calon lahan TPA baru dan sebagainya, itu pihak pengelola TPA dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan performanya. Di mana secara intern itu ada perbaikan kualitas IPL, kemudian mengadakan pemanfaatan gas, menurunkan kelembaban sampah, dan memperluas buffer zone. Sedangkan untuk secara eksternnya bisa memperkecil masuknya B3 dalam aliran sampah dengan meningkatkan usaha pemilahan sampah atau meningkatkan pemanfaatan sampah organik. Nah, kenapa kok ini bisa muncul improvement-improvement seperti ini? Itu kalian perlu cek tabel penilaian risiko IRBA di PPT minggu ke-13-nya kalian masing-masing. Coba cek di sana kira-kira mana aja sebetulnya yang masih bisa diutak-atik atau bisa ditingkatkan performanya. Dan kebetulan kalau aku pribadi melihatnya yang bisa ditingkatkan adalah yang ini semua itu. Untuk hal-hal lain seperti kayak jarak dari pemukiman dan sebagainya itu kan pasti susah kan buat bisa diutak-atik begitu. Sedangkan yang ini masih bisa ada ruang untuk perbaikan dari pihak pengelola TPA. Tapi tetap kalian harus meng-highlight jawabannya harus segera ditutup. Ini tetap highlight jawabannya. Karena sesuai dengan cara perhitungan IRBA, dia memang sudah di atas 600. Seperti itu. Oke, untuk yang soal nomor 6 sudah dibahas juga. Apakah ada pertanyaan untuk yang soal nomor 6 aja? Aman, guys? Halo, buat yang nomor 6 tadi ini, apakah aman? Jangan lupa cara interpolasinya. Jadi bisa dibilang ini udah ditulis juga ya sama Mas Vevo di sini ya. Y-nya itu hasil interpolasi nilai indeksnya. Y1-nya ini indeksnya, sedangkan X-nya itu nilainya. Bisa diingat-ingat saja untuk yang rumus ini. Oke, hari Raka aman. Kalau buat teman-teman yang lain seperti apakah? Mungkin ada yang udah ada dikasih soal latihan atau apa atau mungkin kisi-kisi yang bakal keluar. Biasanya Bu Deki ngasih tahu sih. Pelajari ini, pelajari ini, pelajari ini gitu. Itu ada nggak? Oke, tips atau strategi mengerjakan EAS dalam 2 jam. Kalau tips dan strateginya dari aku, pertama-tama lihat dulu soal hitungannya. Kalau soal hitungannya posisinya kalian anggap cukup panjang, tapi kalian paham cara ngerjakannya, saranku ditaruh di belakang. Jadi posisinya, atau gini, sebetulnya yang lebih bijak itu menurutku adalah untuk yang perhitungan, misalkan ternyata kalian itu, oke, ada Mas, tapi Bu Deki nggak ada mention untuk perhitungannya. Aku ke yang adil dulu ya, Mir ya. Yang adil tadi, aku ingat banget dulu tuh sistem drainase yang kayaknya tuh sekitar 2 jam atau ya kayaknya 2 jam juga deh, sekitar 2 jaman. Itu posisinya ada yang soal perhitungan dan panjang gitu. Tapi akhirnya aku kerjain di akhir banget. Tanpa ada aku ngelakuin dulu hitung-hitungannya di awal. Dan itu akhirnya blunder, nggak kejawab sama sekali gitu. Nah, posisinya akhirnya waktu itu eh, aku sih sarannya buat yang sekarang kalau buat yang ternyata kalian coba lihat perhitungannya dan ternyata itu cukup rumit, setidaknya kalian coba-coba dulu di kertas kosong. Mungkin ada beberapa yang udah kalian kerjain dulu hitungannya sampai tahu dapat segini 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 nanti tinggal penyusunan jawabannya di akhir gitu. Baru nanti pindah ke soal-soal yang pembahasan, yang jawabannya narasi gitu. Terus jawabannya narasi juga jangan tulis panjang-panjang. Poin-poinnya aja itu nggak apa-apa kok. Selama kalian itu udah betul-betul ngejawab apa yang dimauin. Jadi misal gini, mekanisme operasional peletakan sampah.
ya bilang aja kalau misalkan ternyata yang diminta, oh perbedaan metode pengurukan, trends itu pengurukannya kayak gimana. Kemudian ya hal yang membuat dia paling beda sama yang lain itu apa? Di mana dia itu kan yang lebih dari 1,5 meter itu kedalamannya. Kemudian yang area untuk yang dangkal, yang canyon untuk yang bentang alamnya susah buat dinavigasi. Itu aja cukup sebenarnya, nggak perlu ngejelasin lebih panjang lebar lagi gitu. Jadi sebenarnya tips ngerjain yang 2 jam itu yang pertama tetap lihat dulu soal hitungannya. Kalau soal hitungannya ternyata rumit, tapi kalian paham tahap-tahap ngerjainnya, kerjain dulu itu. Setidaknya tahap-tahapnya itu udah ada hasil hitungannya dulu sebelum kalian nyusun jawabannya. Baru kalian gerak ke yang jawabannya narasi. Kalau misalkan nggak paham cara ngitunginnya, ya udah yang narasi dulu diselesain secepat mungkin. Baru nanti sisa waktu block of time-nya yang lama banget itu kalian udah pikir-pikir aja cara ngerjain hitungannya. Itu. Mungkin di yang soal ini yang nggak terlalu banyak dibahas yang perhitungan gas ya, sama perhitungan lahan. Nah, aku kurang tahu apakah EAS ETS-nya ini tuh pembagiannya sama kayak yang dulu, di mana ETS-nya itu ya udah materi sebelum ETS banyak di highlight. Kalau yang EAS itu materi setelah ETS yang lebih di highlight gitu. Jadi makanya kan ini lebih banyak tentang lindi. Tapi tetap untuk jaga-jaga, tolong dipelajari juga yang perhitungan gas. Kayak segitiga-segitiga, land game dan kawan-kawan itu takutnya nanti tiba-tiba keluar. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Kalau dari Bu Deki, selain yang udah dibahas sama Mas Andra, barusan itu tambahannya bangunan pelengkap sama landfill mining. Nah, landfill mining ini itu posisinya sepemahamanku ketika di kelas itu diajarinnya nggak terlalu mendalam. Jadi mungkin bisa coba dicek di buku atau di PPT penjelasannya apakah banyak atau enggak. Karena seingatku tuh bener-bener cuma kayak ya udah kalau misalkan memang sudah terdegradasi cukup banyak dan posisinya dari segi ini ya kadar airnya itu sudah cukup berkurang drastis, baru bisa dilakukan penggalian kembali dari sampah-sampahnya ini. Kalau kalian mau lihat contohnya di Surabaya, landfill miningnya itu sampah-sampahnya dipakai buat media tanah, buat di median-median jalan. Itu beneran dilakuin dan kalian bisa lihat juga. Jadi contoh landfill mining itu bisa dibilang pemanfaatannya juga bisa dijadiin media tanah, tapi tentu dengan pengondisian tertentu, dikasih pupuk dan sebagainya supaya tanamannya tetap bagus. Kalau nggak mention perhitungannya, berarti soalnya apa nggak dibilang ada perhitungan-perhitungan tertentu gitu? Maksudnya kayak kan kalau PTPA perhitungannya mungkin kalau nggak dari timbulan, kebutuhan luas lahan, kemudian juga ini kan gas sama lindi. Itu ada yang di mention lebih dalam nggak? Antara empat itu kayak yang mana yang bakal keluar tuh Bu Deki ada ngomong kah? Nggak ada ya? Halo? Oh, oke. Nggak terlalu banyak perhitungan, lebih ke prinsip penjelasan. Oke, kalau gitu benar sih. Kayaknya kalau misalkan memang ternyata seperti yang Naila bilang tadi, kataku perhitungannya mungkin kalian lebih fokuskan ke lindi. Karena itu ada di masa setelah ETS gitu loh. Jadi kemungkinan keluar di AS-nya itu bakal lebih tinggi ketimbang yang di eh, gas sama perhitungan kebutuhan lahan. Kalau buatnya penjelasan, bangunan pelengkap itu jangan sampai kesandung. Jadi biasanya itu pasti pertanyaannya itu terkait berapa banyak kelengkapannya gitu loh, kayak apa aja yang dibutuhkan, terus kayak gimana ketentuan-ketentuan teknisnya kayak lebar jalan minimal 8 meter, kemudian juga apa aja alat-alat yang dibutuhkan dan sebagainya itu harus dibaca. Itu berarti di sekitar week 3 sama week 4. Coba di skimming-skimming aja, pokoknya yang penting pemahamannya ada lah gitu. Oke, perhitungan lini nggak keluar. Kayaknya maksudnya nggak keluar ini stepnya banyak itu karena dia ngambil dari UPET sama PET gitu loh, Kak. Kalau misalkan soalnya kayak yang nomor 3 ini, itu sebenarnya stepnya tetap banyak sih. Kalau aku ngeliat dari, kebetulan aku nanya tuh ke Mbak Dianggi sama ke Mas Zaki, yang Velas kan. Stepnya tetap banyak, cuma mungkin masih tetap memungkinkan untuk dikerjakan tulis gitu. Jadi itu sih.
kalaupun ternyata perhitungannya sama sekali nggak ada gitu ya, terutama perhitungan Lindi, paling yang keluar ya iya perhitungan Irba, bener Naila sih. Sih, coba lihat yang Almira. Oke, sistem pengumpul Lindi. Instalasi pengolahan lindi, bangunan pelengkap dan film ID. Oke, udah berapa soal ini? Satu, HB, dua, tiga, lima sih. Paling yang terakhir ya Irba, full 6 kan. Yang paling terakhir pasti pertanyaannya tentang Irba gitu. Enggak sih, enggak mungkin ngapalin UPET. Yang penting kalau buat yang UPET itu, kalian ini sih, apa namanya, coba kita stop share ya. PPT yang minggu 9 itu benar-benar pahami secara dasarnya sih guys. Maksudnya posisinya kan mungkin gambar yang paling menggambarkan ini ya. Jadi posisinya jangan lupa kalau misalkan ada evapotranspirasi, di itu dihitung juga dan itu pun ada bedanya, ada UPET sama PET gitu sehingga akhirnya dapat yang actual. Kemudian ada presipitasi sama runoff. Nah, kemudian soil ini juga ada penahannya dengan field capacity sama soil moisture storage gitu. Sehingga akhirnya dapat ketika nanti ada yang terperkolasi, apapun yang terperkolasi ini itu adalah lindinya. Itu yang harus benar-benar dipahami dasarnya gitu. Kalau misalkan cuma ditanya prinsip perhitungannya kan paling nggak kalian paham itu gitu loh. Kalau misalkan yang perlu dipahami ya yang ini sih yang perkolasi itu sebenarnya data dari apa sih? P dikurangi AET, RO dikurangi ST. Itu yang harus bisa benar-benar dimengerti. Nah, terus aku juga ketemu file ini. Ini pemain PU 3 2013. Posisinya untunglah syukurlah udah permennya sekaligus lampiran 1 sampai 3. Jadi kalau kalian tentang yang IPL gitu ya, itu udah ada di sini. Coba kita lihat alternatifnya. Oke. Hmm. Nah ini pengolahan ini masing-masing udah ada nih di sini. Jadi nanti aku udah nyiapkan drive yang udah ada Q apa sheets Q&A-nya. Ya, nah, ini. Jadi di sini nanti ini udah ada sheets Q&A-nya. Coba mulai. Nah, di sini kalian boleh aja langsung nanya apa aja yang mau kalian masih bingungkan gitu ya dan mungkin nggak sempat nanya di yang tutor kali ini. Kemudian bakal tak jawab juga sebisaku dan posisinya maksimal bakal keisi jawaban di pukul 11. Kalau misalkan memang ada yang belum kejawab, tolong hubungi Akil supaya bisa dihubungkan ke aku apa yang masih belum kejawab. Terus kalau misalkan ada yang mau nanyanya nggak lewat sini, langsung aja ke kontakku sendiri. Bisa WA atau Line. Di sini juga udah tak list. Sama yang paling penting jangan lupa bawa kalkulator sama penggaris pendek. Karena posisinya kalau perhitungan kalian perlu tabel, itu dosen PTPA kalian tuh perlunya tabel yang rapi. Jadi tolong jangan awur-awuran ngegarisnya. Karena bisa ngefek ke penilaian juga. Dan kalkulator juga paling penting jangan lupa. Di drive ini nanti kalian bisa cari file PPT PTPA pas tahunku dan juga ada yang di tahunnya kalian juga. Kebetulan Akesma udah ngasih yang punyanya Pak Arseto sama Bu Deki yang update. Itu bakal tak masukin ke sini juga. Habis itu sama beberapa dokumen seperti permen PU tadi sama baku mutu buat yang air lindi itu juga ada di sini juga. Itu. Itu bebas kalian mau gunain sebagai referensi buat belajar Hamin berapa jam sebelum ujian ini. Tapi kalau misalkan ternyata kalian udah yakin sama catatan kalian sendiri, ya monggo pakai catatan sendiri juga. Gitu. Oke? Sudah, guys. Sepertinya itu saja yang mau tak sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya jawabkan lagi. Kalau dari yang Almira fotoin sih, jujur aku pribadi paling nggak paham landfill mining. Itu kayaknya harus coba kalian cari-cari informasinya nggak cuma dari PPT. Karena seingatku dulu di PPT pembahasannya dikit banget gitu. Takutnya pertanyaannya agak melebar. Kalau bangunan pelengkap,
Aman sih, PPT lengkap juga penjelasannya, bahkan sampai ada spesifikasi kerjanya. Instalasi pengolahan Nindi juga lengkap, sistem pengumpul juga lengkap sih. Cuma Enfield Mining aja yang kayaknya perlu coba kalian pelajari lebih dalam lagi. Itu, sudah guys. Apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Mungkin untuk teman-teman ekol yang masih ada pertanyaan bisa ditanyakan mumpung ada kesempatan. Yang habis ETS dosennya Budeki semua dah, masing-masing kelas. Info atau ada dosen lain? Kelas A sama B sih iya, Mas. Kelas Yang C C, kurang tahu. dosennya siapa yang C? Adriel, Adriel. Oh sama semua. Ya udah, kalau misalkan full Budeki sih, Budeki sih ini sih. Ya udah misalkan yang ya ingat-ingat aja yang memang difotoin si Bu Almira ini. Harusnya sih Bu Deki kalau misalkan sepemahamanku dan sepenglihataanku kalau ternyata Bu Deki yang udah dosen semua kelas, dia udah ngasih kisi-kisi gitu, paling nggak berharap aja nggak ada dosen dari yang sebelum ETS tiba-tiba bikin soal. Nah kalau ada ya udah tamat sih. Perlu perlu menyesuaikan dengan kebolehan masing-masing. Semangat ya guys ya. Saya belum tentu juga tiba-tiba full dari Bu Deki ngerjain apa ngebikin soalnya. Kan soal juga bisa dibikin sama dosen PTPA yang lain tiba-tiba. Walaupun kalian semua full diajar Bu Deki. Gitu. Jadi tetap semangat menghadapi hari pertama AS besok. Amin, lancar. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Pak Kelar, bungkus. Nanti PDF-nya aku kirim ke Arkesma. Arkesma bisa kirim ke teman-teman yang lain semua. Buat linknya yang udah ada di dalam Word tadi, buat link drive-nya, bakal pelan-pelan tak isi. Jadi mohon bersabar karena beberapa filenya juga nggak di laptop ini gitu. Tapi yang jelas nanti kalau udah lengkap bakal tak infoin juga ke Adkesma. Dan untuk yang pembahasan nomor 3, harap ditunggu ya untuk yang perhitungan lindi yang masih belum ada di pembahasan di sini nanti ku pisah lagi pembahasannya. Karena masih ngecek dari jawabannya kakak kalian yang velas. Oke, sudah. Apakah ada yang mau didiskusikan? Pas, sorry terakhir banget tadi lupa Mm-mm. mau nanya. Mm-mm. Buat nomor 4 tuh berarti aku kan awal mikirnya tuh kita harus ingat kayak tiap unit tuh Berapa range persentase minimal. penyisihannya ya? Iya, itu perlu Iya, nggak soalnya ya? dia minta perhitungan kan. Heeh. Sebenarnya kalau buat yang itu sih, nih ya, coba kita lihat yang ini ya. Karena kan kebetulan alternatifnya itu cuma 5 tadi itu Din ya. Terus kalau kamu lihat, itu sebenarnya penyisian BOD-nya itu, sebetulnya di sini pun juga penyisiannya itu yang ada cuma BOD gitu loh. Dan kalau meninjau dari PB PAL, seingatku tuh setiap masing-masing unit itu pasti angka penyisian BOD sama COD-nya tuh nggak berbanding jauh gitu. Nih, kalau misalkan kalian mau tahu ya, ini aku mungkin coba nge-share screen pembahasannya salah satu cutting kalian yang velas. Jadi ini bersumber dari Mbak Dianggi. Kalau kalian lihat di sini perhitungannya, itu semua BOD COD-nya itu dia samakan angkanya. Kenapa di sini 70 sama 85? Kalau kalian cek lagi di yang tadi, ini sebenarnya sebuah mediannya. Jadi yang 85 ini karena memang air water legend itu 80 sampai 90 gitu loh guys. Makanya diambil 85%. Ini juga sama. Karena dia posisinya mungkin bisa dibilang ya 65 sampai 75 jadi tengahnya 70 gitu. Jadi kayak sebenarnya angka-angkanya itu di apa ya variasinya dikit gitu sih Din. Aku kalau ngelihatnya karena kan kalau kalian lihat di pemain PU lagi ketika BOD sama COD-nya sama gitu ya. Kita bisa ambil satu angka tertentu aja di antara di antara yang rentangnya ini. Kemudian untuk yang masalah padatan ya posisinya ini sih kalau buat penyisian TSS memang harus nyari info lebih dalam lagi.
Kalau di sini kan alternatifnya cuma antara koplo atau pengisian solid gitu kan. Nah itu coba cari angka pegangan aja. Karena emang bener sih yang kamu bilang, memang dia minta supaya kita ngenunjukin perhitungannya kan gitu. Nah, saranku kalian bisa mulai sekarang buat yang khusus IPL ini itu ambil angka pegangan untuk persentase pengisihan. Paling nggak buat BOD, COD, sama TSS, sama TN. Udah empat itu aja. Karena kalau aku ngeliat dari yang soal yang ditutorin Mas Vero ke aku, itu dari empat itu cuma nambah PH doang gitu. Cuma nambah apa namanya? Cuma nambah parameter PH yang perlu diolah lagi gitu. Kalau itu kan posisinya perlu pretreatment kan, memang nggak bisa di sini-sini karena ini cuma biologis doang gitu. Perlu ada penambahan bahasa seperti netralisasi pakai gamping atau apa gitu. Nah itu memang perlu searching sih gitu. Tapi kalau buat yang biologis sama TSS, saranku ya menyesuaikan aja sama. Ini kan posisinya kalau kita lihat buat pengelolaannya masing-masing alternatif tuh ada kolam-kolam kan, kolam AFM tuh, terus biofilter, ini AFM lagi sama wetland. Berarti secara variasi itu cuma AFM sama biofilter sama wetland gitu kan. Sampai di ini cuma ada nambah ABR sama aerated lagoon. Terus ini khusus fisik itu coaflow set. Ini masih sama. Anaerobic pond ini kan kolam AFM juga guys. ABR juga sama. Terus yang di sini penambahan sedimentasi aja itu ada penyisihan padatannya berapa. Jadi cuma tujuh unit aja gitu yang perlu kalian cari angka pegangannya tadi itu. Dari kolam AFM, kemudian wetland, biofilter, terus ABR, aerat lagoon, pemisahan padatan ini bebas kalian mau pakai rapid sand filter atau apa, itu satu. Terus habis itu nanti aflow sama ini, sedimentasi. Bisa dicari angka pegangan khusus buat apa yang dia tackle juga nggak apa-apa gitu. Jadi misal, kan tadi ada BOD, COD, TN sama TSS gitu ya. Kalau kalian anggap penyisihannya yang anaerobik AFM, kolam AFM gitu, atau yang ABR dan sebagainya tidak menyisihkan yang TSS sama TN, ya silakan. Jadi TSS-nya itu cuma di sini gitu. Kalian anggap nol gitu penyisihannya, walaupun kan pasti ada gitu loh. Jadi kan harusnya penyisihannya lebih meningkat lagi gitu dari yang sudah kalian hitung. Itu sih. Oke Mas, makasih banyak. Hmm. Siap. Nanti mungkin yang tujuh itu coba tak cari-cari info aja ya. Soalnya di sini iya ya, yang lampiran ini juga Maya gitu, cuma penyisian BOD doang kan gitu. Sedangkan kita perlu COD, TSS sama TN. Ini TN sama sekali nggak ada. Walaupun sebenarnya kan TN tuh bisa berkurang karena ada anaerobiknya kan. Jadi di ABF tuh harusnya juga berkurang karena ada denitrifikasinya gitu. Tapi beberapa persentasenya nggak ditulis juga di sini. Dia emang harus nyari sih. Angka pegangan itu perlu dihafalke lah. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi selain soal nomor 4 atau nanya yang sesuai Almira kirim tadi. Mungkin ada yang mau nanya terkait produksi lindi, sistem pengumpul lindi, instalasi, bangunan pelengkap sama landfill mining. Kalau mboten wonten, tak cukup kan. Mungkin aku tunggu sampai 20 lebih 12. Kalau misal belum ada yang bertanya lagi, aku tutup aja ya teman-teman. Mungkin aku izin ngupdate dikit, Gil. Ini ternyata dari Mas Hakimu.
Itu yang soal nomor 3 yang perhitungan lindi yang susah banget tadi itu ternyata ada di PPT-nya Prof Warma. Nanti coba tak kirim karena kebetulan aku juga udah dapet dari Zaki. Kayaknya step-stepnya benar-benar sesuai. Jadi gimana caranya ngitung perhitungan lindi tapi tanpa pakai PET, tanpa ada pembentukan gas karena masih tahun pertama. Cuma pakai itu tadi kadar air, intensitas hujan sama filtrasi. Bisa dicek PPT-nya guys. Sama nanti pembahasannya juga bakal tak masukin. Oke, oke Oke guys. Mas, terima kasih informasinya. Mungkin karena udah 2012 juga, aku tutup aja. Terima kasih banyak kepada Mas Andra yang bersedia menutorkan EASPTPA kepada kami. Dan aku ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman 23 yang menyempatkan hadir untuk tutor kali ini. Untuk video PTPA akan kami bagikan segera mungkin dan filenya juga. Terima kasih semuanya. Bisa leave Zoom-nya. Terima kasih semua. Terima Semangat. kasih banyak Mas Andra. Semangat yuk.